konseling umum, klien contract dengan garis bawahi fokus konseling yang harus terikat oleh game online. Jadi di sini kelemahan konseling ini adalah tidak cukup relevan untuk menyelesaikan masalah remaja yang kecanduan game online, karena konseling ini berpusat pada konseling yang dibiarkan menemukan solusi sendiri. Dan kekuatan konseling self-management merupakan konseling yang mengutamakan pada kesadaran dan keterampilan untuk mengatur keadaan sekitarnya yang mempengaruhi tingkah laku individu. Jadi teknik konseling manajemen diri merupakan suatu teknik konseling untuk mengubah dan mengembangkan perilaku, menekankan pentingnya berusaha dan tanggung jawab pribadi untuk mengubah dan mengembangkan perilaku seseorang remaja yang berkecanduan game online. Dan kelemahannya teori ini tidak ada motivasi yang spesifik. Karena itu hanya perlu sedikit diarahkan kepada Tuhan Yesus sebagai motivasi dasar melakukan sesuatu. Anak-anak Allah perlu ditekankan agar nantinya memberi pengaruh besar bagi proses remaja Kristen yang kecanduan game online untuk bisa berperilaku, pikiran dan perasaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi selanjutnya untuk kesimpulannya di sini saya beracuan pada kesimpulan kami. Kita ambil dari gereja diharapkan mampu menyambut dan merangkul remaja-remaja dalam segala krisisnya agar mereka mampu bangkit dan pulih kembali. Bisa kita lihat dari kisah Eli pada hal 1 Samuel 3 ayat 11 sampai 14. Gereja diajak untuk lebih bertanggung jawab dalam mendidik dan mendampingi remaja-remaja. Gereja sebagai memperpanjang tangan Allah dan membimbing diharapkan mau senantiasa menghimbau dan menegur orang-orang sekitarnya. Kayak orang-orang sekitar seperti orang tua, kakak senior konseling, kakak rohani yang seperti itu. Agar tidak hanyut dalam kesalahan, misalnya kesalahan orang tua dalam mendidik remaja dan kecanduan pada remaja. Setelah melakukan berbagai penelitian, penyusun menyarankan 2 bentuk konseling yang perlu dilakukan gereja, yaitu pencegahan dan penanganan. Pencegahan berguna untuk menyadarkan orang tua dan remaja tentang bahayanya isu ini. Orang tua dan remaja diajak untuk berwaspada dan hati-hati terhadap berbagai kemungkinan dampak negatif gadget. Dan khususnya untuk orang tua, mereka juga diingatkan kembali tentang pentingnya pola asuh yang benar. Untuk masalah penanganan, menyusun membaginya menjadi 2 bagian, yaitu penanganan pada diri remaja dan kedua penanganan pada lingkungan keluarga remaja. Penanganan pada diri remaja bertujuan untuk menolong remaja sadar dan kecanduannya, lalu bangkit dan dari krisisnya tersebut. Remaja dibimbing agar mampu bangkit dan mandiri melalui konseling. Remaja diminta untuk memutuskan tindakan mereka ambil mandiri tanpa intervensi. Penanganan pada diri remaja juga disertai dengan pendampingan sehingga remaja-remaja bisa pulih seutuhnya. Pendamping juga perlu dilakukan agar remaja sadar bahwa dirinya tidak sendiri, ada orang-orang yang peduli dengannya. Dan penanganan yang selanjutnya dilakukan pada lingkungan keluarga remaja yang berkecanduan. Dalam proses penyembuhan diperlukan kesepakatan dan usaha dari 2 sisi, yaitu antara remaja dan lingkungan. Keluarga diharapkan bisa menjadi support system bagi pemulihan remaja. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok